Oke teman-teman, sekali lagi kalau nonton video-video saya itu jangan di skip supaya nggak gagal paham, karena banyak komentar atau yang chat saya itu menurut saya mereka menontonnya hanya setengah-setengah, jadi gagal paham. Sekali lagi, kalau nonton video-video saya secara utuh supaya ndak gagal paham. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Arju si petualang ya, bersama pompa hidram Nusantara, pompa hidram untuk NKRI. Semoga ini bisa menjadi pompa yang bisa merakyat seperti pimpinan-pimpinan kita. Semoga kita doakan semakin bisa merakyat ya. Oke. Pompa ini pompa yang medium A ya. Nah, biar pada jelas ini harganya 2 jutaan yang medium A ini. Nah, kalau yang medium B pompanya sama seperti ini, cuman kualitas bahan bakunya di bawahnya itu harganya 1,5 jutaan. Oke, nanti kita coba, kita isi drumnya, kita coba uji coba pompa ini sebelum kita kirim ke Pak Aris dari Bojong Soang, Bandung ya. Jadi pompa ini kalau kemarin uji coba yang pertama pompa ini kita nggak pakai spring ya untuk limbah buangnya. Kalau ini kita pakai spring, jadi limbah buangnya agak sedikit boros sedikit, itu ya bisa diatur. Nanti kalau sumber airnya terbatas ya jangan pakai springnya, nggak usah dipakai ya. Karena kemarin kita udah uji coba tanpa spring, sekarang pakai spring. Jadi fungsi spring bukan untuk membuka klep limbah buang, hanya membantu mempercepat membuka klep limbah buang. Oke, makanya hati-hati untuk memilih spring yang kita pasang. Sesuaikan dengan spare part yang kita buat. Oke, kita lihat nanti, kita coba, kita isi dulu drumnya. Karena ada keterbatasan sumber air di musim kemarau ini, sumur Bang Arjo itu hampir habis mata airnya, minta dikeruk, didalemin lagi. Jadi hanya menggunakan sanyo kecil. Oke teman-teman, kemarin ada yang mengkritik, katanya ujung output hanya setengah meter dari drum ya. Ya memang benar. Ini ujung output itu hanya berapa kemarin? 6 batang ya salah. Memang hanya ini, malah nggak nyampe. Yang ini tadinya, yang ini kan. Tadinya ada 50 cm. Ini nggak nyampe, ini sekitar 30 cm. Cuman di ujung output sini Bang Arju kasih stop kran teman-teman ya. Kasih stop kran. Nah stop kran itu kita mainkan posisinya ya kan, supaya apa, pompa mempunyai beban ya kan. Nah, ini adalah simulasi teman-teman. Jadi ini cara Bang Arju untuk mensimulasikan pompa ini dipasang di tempat yang sebenarnya dengan konstruksi seperti ini. Caranya gimana? Memberikan beban. Jadi tabung itu dikasih beban, kita atur dari sini teman-teman. Sama, kalau bebannya di sana 10 bar berarti sama dengan ketinggian output ini ya 10 bar gitu loh. Tanpa stop kran ini maksudnya. Ya semoga paham. Kalau gagal paham ya Bang Arju mau jelasin gimana lagi. Bingung lah. Ya ini caranya. Nggak bisa kalau kita hanya uji coba pompa, hanya kita naikkan benar-benar 5 meter atau 10 meter ke atas ya. Kita nggak bisa jamin pompa itu bila dipasang di tempat yang berbeda itu hasilnya bisa maksimal.
nggak bisa itu nggak bisa buat jaminan ya teman-teman. Tetapi bila disimulasikan seperti ini, kita kasih beban ya, yang kita inginkan mau 100 bar atau mau 5 bar mau, kalau memang sumber airnya tekanannya mampu menggerakkan pompa nggak masalah. Simulasi ini sama dengan lokasi yang sebenarnya, beban outputnya loh. Kalau konstruksi atau tekanan air belum tentu berbeda-beda. Paham? Kalau belum paham juga, ya monggo lah. Kalau ada cara yang lebih bagus untuk simulasi, kasih masukan sama Bang Arju. Bang Arju mau ikutin. Ya. Dengan cara ini menurut Bang Arju adalah cara simulasi pompa atau menguji pompa. Menguji pompa dengan yang sebenarnya. Pompa kita kasih beban outputnya. Jadi bukan stop run yang ada di tabung yang kita mainkan, tetapi stop run yang di sini kalau kita mau memberi beban. Itu. Nah, ini ya maaf kalau ini nggak memuaskan yang belum ngeh ya tentang cara uji coba Bang Arju. Tapi selama ini Bang Arju dengan cara seperti ini itu lebih efisien. Bahkan di lokasi yang sebenarnya kita pasang tanpa output, kita pasang keseluruhan, kita bisa baca berapa hasil output ketika nyampe di atas, walaupun kita hanya mensimulasikan dipasang hanya menggunakan output beberapa meter saja dari pompa. Itu biasanya nggak meleset. Oke, ini sumber airnya, sumur saya udah mulai kecil ya, mulai dalam, jadi sanyonya karena hanya 150 watt ya. Yang satu malah udah nggak berani kita nyalakan, kita lepas sanyonya karena dapat air sumurnya yang kecil. Insya Allah kalau ada rezeki Bang Arju besok gali lagi sumurnya, karena di sini musim kemarau udah mulai. Kemarin hujan beberapa kali ternyata hanya menambah mata airnya itu semakin kecil. Ya. Ketika kita simulasikan, keran sana kita mainkan, yang sini kita buka full. Itu cara kita bereksperimen gitu loh. Cara kita bereksperimen. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ada yang punya cara lain, ya monggo, bisa ngasih saran sama Bang Arju ya. Tetapi kalau cuman sekedar pompa ini dijalankan, yo itu menurut Bang Arju hasilnya belum maksimal lah untuk uji cobanya. Belum bisa menggambarkan kinerja pompa yang sebenarnya. Ya, coba kalau kita pasang ternyata pompa ini hanya kita coba di ketinggian 10 meter, tetapi ternyata di lokasi yang sebenarnya ketinggian 30 meter, jarak 500 meter. Umpamanya seperti itu. Apakah pompa ini bisa menggambarkan dengan kita uji coba 10 meter ketinggian itu menggambarkan kemampuan pompa ini ketika kita pasang di jarak atau di ketinggian 30 meter itu? Nggak bisa. Jadi kalau cuma sekedar output kita naikkan ke atas pohon, kemudian kita keluarkan di situ, itu belum bisa menggambarkan kinerja pompa ini di beban output yang sebenarnya. Makanya kenapa Bang Arju selalu minta konsultasi dulu sebelum membeli pompa.
konstruksinya, kemungkinan konstruksi yang bisa diterapkan seperti apa, kemudian beban outputnya bagaimana, ya kan? Kita simulasikan di sini dengan hanya konstruksi yang seperti ini, 2 meter umpamanya, elevasi di tempat sebenarnya bisa 5 meter. Kita coba dulu di 2 meter. Kemudian kita kasih beban umpamanya yang lokasi sebenarnya 50 meter, ya udah kita kasih beban di atas 5 bar. Berarti dengan konstruksi hanya 2 meter, dengan kasih beban 5 bar, itu bisa menggambarkan beban output yang sebenarnya yang ada di lokasi. Walaupun hasilnya mungkin lebih kecil karena elevasinya kita hanya 2 meter. Kalau di tempat pemasangan yang sebenarnya 5 meter berarti tekanan lebih besar. Kalau tekanan lebih besar, hasil output pasti lebih besar. Gitu. Karena Bang Arju sekali lagi ya, nggak berani mengatakan bahwa pompa ini bisa mengangkat air sampai ketinggian 100 meter atau sampai jarak 500 meter. Itu ngeklaim seperti itu nggak berani. Bila mana belum mengetahui tekanan air yang akan menggerakkan pompa ini, atau belum konsultasi masalah lokasi pemasangannya. Pompa hidram bukan pompa listrik, ya. Pompa hidram bukan pompa bermesin diesel. Jadi nggak bisa diklaim kemampuannya dengan RPM tertentu menghasilkan dapat air sekian. Itu kalau hidram nggak bisa. Sebab bagus apapun hidram, pompa hidram, bila tekanannya lemah, ya buat mengangkat air 10 meter aja mungkin ya hasilnya kecil. Makanya selalu Bang Arju sampaikan bahwa kemampuan sebuah pompa hidram itu bukan karena pompanya tok. Pompa itu nilainya kecil. Karena apa? Penggerak utama tekanan air. Jadi yang menentukan debit air besar dan tidaknya itu tergantung tekanan airnya. Tekanan air dipengaruhi oleh 2 hal. Faktor alam dan cara masang. Kalau cara masangnya kita hanya sekedar memasang, ya hasil mungkin nggak bisa maksimal. Ya kan? Nah itulah. Teman-teman sekali lagi nanti kita coba nyalakan pompa ketika drumnya penuh. Kita akan uji coba sebelum kita kirim pompa ini. Tadi udah Bang Arju uji coba, tapi airnya turunnya banyak. Yaudah nunggu penuh aja. Coba nanti diuji coba, kita tes. Sebelum kita kirim klepnya presisi enggak. Klepnya rapat enggak. Lihat ini. Tadi Bang Arju nyalakan sebentar, dari tadi jarumnya enggak turun-turun. Berarti di tekanan 0,5 bar lebih klep rapat. Coba nanti kita coba cek di tekanan 2 bar dia masih rapat enggak, di tekanan 3 bar dia rapat enggak. Harusnya kalau pembuatan klepnya presisi sampai tekanan berapapun dia harus rapat. Kadang ada pompa hidram di tekanan 1 bar umpamanya dia rapat, tapi di tekanan 3 bar dia bocor, jarum turun, balik lagi ke 1 bar. Atau bahkan balik 0, berarti bisa disimpulkan pembuatan spare partnya nggak bener, atau kurang pas, kurang bener, kurang teliti gitu. Nah, kalau Bang Arju membuat pompa klep bocor, Bang Arju kirim, bertanggung jawabannya gimana? Ya kan? Kemudian kalau dipasang ternyata air nggak naik, Bang Arju bisa bikin alasan. Waduh, itu bukan karakter Bang Arju ya. Enggak. Kalau pembelinya orang awam mungkin bisa Bang Arju ngasih alasan untuk membela diri seperti itu, tapi enggak, Bang Arju enggak mau seperti itu. Oke,
Nanti kita tunggu, semoga sumurnya nggak sumurnya nggak habis airnya. Ini Pak Aris, nanti juga videonya kita kirim ke Pak Aris. Sebelum pompa kita kirim dulu hasil uji cobanya. Oke, udah penuh. Kita akan uji coba ya. Ini pompa pesanan dari Pak Aris ya, daerah Kecamatan Bojongsoang, Bandung. Besi 0 ya. Kita tutup keran outputnya, kita coba nyalakan. Oke, wih, langsung naik bosku. Kita matikan dulu. Oke, rapat ya, nyalakan lagi. Bisa dihitung elevasi 2 meter ya. Yuk, udah 6 bar. Terus dari 6 bar ke sini ini paling enggak 2 bar lebih ya. 7 bar, 8 bar, mentok ya. Udah, kita tutup. Mentok. Mentok. Dan kita lihat, bosku, jarumnya ini mentok. Ya. Nggak turun ya. Berarti ini rapat. Inilah cara ngetes pompa di drum yang benar. Menurut Bang Arju. Sekali lagi menurut Bang Arju. Kalau nggak dites kayak gini, gimana kita tahu bahwa klep yang kita buat atau spare part yang kita buat itu bisa bekerja atau sudah mendekati kata sempurna pembuatannya. Lalu kalau nggak seperti itu ya gimana cara kita ngetes lagi pompa, ya kan? Udah, kita buka biar jarum turun. Sana keluar kecil karena Bang Aju tadi atur kecil ya membukanya. Oke. Ini nunggu penuh lagi. Nanti kita uji coba lagi. Dengan badan pompa 2 in dan tabung 3 in. 2 jutaan saja, bro. Dapat medium A ya, kualitas A ya. Berat pompa ini 18 kilo ya. Tinggi pompa 100 lebih 1 cm ya. 1 meter lebih 1 cm ya. Nah, melihat atau menerka kualitas bahan baku pompa itu dari berat pompanya udah ketahuan ya. Dari berat pompanya ketahuan. Nah, pompa 2 in tabung 3 in berat pompanya 18 kilo. Nah, dengan flank ya. Flank kita standar karena pipa ini kan ketebalannya hanya sekitar 4 mili ya. Flank kita menggunakan 8 mili udah kuat. Insya Allah kita jamin udah kuat. Ya. Jadi nggak perlu flank yang tebel-tebel sampai 15 mili, 20 mili ya, terlalu tebel. Lalu Bang Arju sarankan ya, terlalu tebel itu. Kasihan di ongkirnya. Nah, mending kita kejarnya di kualitas bahan bakunya. Ya. Cari yang aman aja untuk ketebalan flanknya. Jadi jangan sampai pompa itu berat, hanya berat di flanknya. Bahan bakunya tipis kan. Karena apa? Kita mengandalkan ketahanan jangka panjang itu di bahan baku, bukan sekedar hanya di flanknya saja.
Ya lebih bagus lagi, flanknya tebel, bahan bakunya bagus. Cuman kan nanti di kos ongkirnya terlalu memberatkan. Oke, kita akan coba pompa ini kita jalankan, kita hidupkan di beban output 2 bar. Kalau nggak salah soalnya di tempatnya Pak Aris itu ketinggiannya sekitar kurang lebih 15-20 meter saja. Tapi kalau untuk elevasinya, kemiringannya di tempat Pak Aris bisa lebih tinggi daripada ini. Ini hanya 2 meter ya. Jadi pompa ini kita simulasikan di ujung sana. Itu kita kasih keran ya teman-teman ya. Kemarin ada yang nanyakan, Bang itu kan ujung pipa output hanya di atas drumnya saja, gitu loh. Iya, memang benar. Ujung output hanya di atas drum. Cuman di ujung sana kita kasih stop kran. Stop kran kita atur supaya pompa ini mendapatkan beban yang kita inginkan. Mau kita kasih beban berapa, tinggal diatur sana. Jadi di sini beban tekanan kompresinya dia akan meningkat sesuai yang kita inginkan. Yaitu adalah gambaran simulasi cara kita mengetes pompa ini dengan konstruksi seperti ini. Kita coba naikkan seperti seberapa besar beban output yang kita inginkan, itu loh. Oke, coba kita ya, coba langsung kita nyalakan. Oke, 0 ya, 0. Wih, langsung nyala kan, 0 loh posisinya, langsung nyala. Karena apa ya? Klep tabungnya presisi ya. Syaratnya klep tabung presisi. Kalau klep tabung nggak presisi, ngidupin pompa susah, harus tutup yang lama baru dia bisa kita buka pelan-pelan sekali ya. Itu biasanya klep tabung kurang presisi. Ini juga buat edukasi ketika maintenance perawatan ya. Ketika pompa dihidupkan udah mulai susah, berarti klep tabung harus mendapat sentuhan servis. Nah, kita kasih beban 2 bar ya. Bisa kasih beban 2 bar. Keran output posisi membuka. Kita lihat di beban pompa 2 bar itu dengan elevasi hanya 2 meter ini, kita akan mendapatkan hasil seberapa besar. Aduh, pleset. Nah, ini bosku hasilnya. Ini pakai pipa 3/4 ya. Ya kira-kira 1 in penuh ini. Karena ini pipanya 3/4. Nah, lihat. Keran kita atur supaya tabung mendapatkan beban 2 bar ya. Ini tekor karena sumber airnya hanya seperti ini. Ini enggak ada 1 in. Karena udah dalam sekali sumurnya, bahkan sanyo yang satu udah nggak berani kita nyalakan karena kalau 2 sanyo langsung habis sumurnya. Oke, ini adalah pompa Hidram Nusantara yang drumnya airnya hanya separuh, elevasi 2 meter, hasilnya seperti ini. Apalagi kalau elevasinya semakin tinggi, drumnya penuh, wah mantap lagi. Oke, sekian aja edukasi uji coba sebelum kita kirim ke Pak Aris, pembeli dari Kota Bandung. Mantap. Salam sukses. Indonesia merdeka. Nusantara untuk Indonesia. Pompa murah tapi bukan murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.